membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai komparasi pidana mati di Indonesia dan di Cina. Agisna Firdausa dengan NIM 092, Aldima Singkawinarto dengan NIM 080, Nurlaili Samiun dengan NIM 109, Anissa Salsabila dengan NIM 065. Hukuman mati adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman yang paling berat yang dijatuhkan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Hukuman mati adalah hukuman yang merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Hal itu sesuai KUHP dan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1964. Di Cina, hukuman mati hanya dijatuhkan pada kejahatan yang sangat mengerikan, sehingga diatur secara khusus oleh KUHP Republik Rakyat Cina. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana mati di Indonesia dan Cina. Penjatuhan pidana mati di Indonesia, diberlakukannya hukuman pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikan, baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang atau organisasi. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social defense, yaitu untuk perlindungan masyarakat. Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang bersifat paling berat bagi pelaku tindak pidana. Metode yang digunakan dalam mengeksekusi pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak mati. Dalam perkembangannya, pidana mati menjadi kontroversi seiring dengan peningkatan pemahaman tentang hak asasi manusia. Pidana mati di Indonesia masih mendapatkan legalitas. Pidana mati diterapkan berdasarkan pasal 10 KUHP sebagai salah satu jenis pidana pokok. Dalam menetapkan pidana mati terhadap pelaku tindak kejahatan, ada beberapa unsur yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, antara lain, yang pertama, perbuatan yang dilakukan telah melampaui batas kemanusiaan. Yang kedua, dapat mencelakai dan mengancam banyak manusia. Yang ketiga, merusak generasi bangsa atau peradaban bangsa, merugikan serta menghancurkan perekonomian negara, dan lain-lain. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum dilaksanakannya proses hukuman pidana mati. Antara lain, yang pertama, proses peradilan dilakukan dengan adil dan atas dasar pembuktian yang faktual. Yang kedua, kesalahan atau mental state terpidana harus benar-benar dibuktikan di pengadilan. Yang ketiga, pengadilan yang memproses merupakan pengadilan yang berwenang. Yang ketiga, hukum yang digunakan harus hukum yang sah. Yang keempat, hukuman mati dijatuhkan secara selektif dan telah berketentuan hukum yang tetap. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia. Yang pertama, terpidana mati didampingi iman rohaniawan sejak putusan bersifat tetap hingga menjelang eksekusi. Yang kedua, permintaan terakhir terpidana mati harus dapat dipenuhi oleh negara. Yang ketiga, eksekusi dilaksanakan setelah semua hak-hak terpidana mati terpenuhi. Yang keempat, eksekusi dilaksanakan seeksklusif mungkin dan tanpa menimbulkan penderitaan terpidana. Selanjutnya, jenazah diperlakukan sebagaimana layaknya manusia tanpa mengadakan perbedaan. Materi selanjutnya, penjatuhan pidana mati di negara Cina. Cina merupakan salah satu negara yang dikenal dengan penerapan hukuman matinya. Menurut data dari Amnesty International, sedikitnya 1.000 orang lebih dijatuhi hukuman mati di tahun 2015. Jumlah tersebut belum dapat dikatakan jumlah yang pasti dikarenakan jumlah terpidana mati sebagai rahasia yang disimpan oleh negara. Dalam KUHP RRC Republik Rakyat Cina, pidana mati diatur secara khusus karena hanya diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang sangat kejam. Perbedaan yang terdapat di dalam KUHP Indonesia dan KUHP Cina adalah penerapan masa percobaan, yaitu di dalam KUHP Indonesia diberlakukan selama 10 tahun, sedangkan di dalam KUHP Cina dapat hanya dilakukan selama 2 tahun. Dalam hukum acara pidana negara Cina, terdapat 2 cara metode yang digunakan untuk mengeksekusi terpidana mati di negara tersebut.
Dua metode hukuman mati tersebut diatur dalam pasal 212 Hukum Acara Pidana Cina tahun 1979 yang sebagaimana telah diamandemen pada 14 Maret 2012. Hukum acara pidana Cina yang diamandemen pada tahun 2012 tidak menjelaskan secara langsung metode apa yang digunakan untuk mengeksekusi terpidana mati. Namun, dua metode yang sebagaimana diatur dalam pasal 212 Hukum Acara Pidana Cina tahun 1976 adalah dengan cara disuntik mati atau dengan cara ditembak. Terdapat beberapa jenis tindak pidana yang diancam dalam hukuman mati di negara Cina, antara lain: A. Kasus pembunuhan yang diatur dalam pasal 232 KUHP Cina. B. Kasus perusahaan lingkungan yang menimbulkan kerusakan besar dan membahayakan orang lain yang diatur dalam pasal 115 KUHP Cina. Yang ketiga, pembajakan terhadap sebuah maskapai atau pesawat diatur dalam pasal 121 KUHP Cina. Dan masih banyak lagi kasus yang dapat dikenai dengan hukuman pidana mati di negara Cina. Materi selanjutnya mengenai implementasi hukuman pidana mati di Indonesia dan di Cina. Ketentuan pidana tentunya kita berpusat kepada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana mati atau death penalty ini masuk dalam pidana pokok sebagaimana diatur pada pasal 10 KUHP. Adapun delik pembedanan mati ini di dalam KUHP terdapat 9 delik yang diatur pada buku kedua KUHP. Adapun delik-delik yang dimaksud yakni pada pasal 104, pasal 111 ayat 2, pasal 124 ayat 3, pasal 140 ayat 3, pasal 340, pasal 345 ayat 4, pasal 398 ayat 2, pasal 444, pasal 479K ayat 2, serta pasal 479O ayat 2. Selain itu dapat juga peraturan lainnya di samping KUHP yang mengatur mengenai pemidanaan mati. Nah, pengoperasian pidana mati ini tentunya di setiap negara ini bermacam-macam, salah satunya di Indonesia. Kalau kita lihat jejak historisnya pada masa sebelum Belanda datang atau pada masa kerajaan, bahwa pidana mati ini sudah ada, dan di setiap daerah dalam pengoperasian pidana mati ini berbeda-beda tergantung hukum adat setempat. Dapat dikatakan eksistensi pidana mati ini sudah sejak lama ada di Indonesia. Adapun macam-macam praktik pidana mati mulai dari dilempari batu hingga meninggal, digantung, dipotong lehernya menggunakan pisau besar, dibakar hingga disalib. Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan pidana mati pun mengalami perubahan dengan cara ditembak, disuntik mati, dimasukkan kamar gas beracun, hingga menggunakan kursi listrik. Dalam yuridis formal mengenai hukuman mati ini sudah diatur secara eksplisit pada pasal 11 KUHP mengenai seraf modus. Namun, semenjak Jepang ini menjajah Indonesia dan Belanda mengeluarkan Statblad 1945 nomor 123 yang diperkuat dengan terbitnya PNPS nomor 2/1964 bahwa terdapat modifikasi dalam eksekusi mati dengan cara ditembak mati oleh regu penembak. Nah, eksekusi pidana mati ini dapat dilakukan di peradilan umum maupun peradilan militer. Keluarnya Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 12 Tahun 2010 mengatur tata pelaksanaan baru mengenai eksekusi pidana mati. Adapun tata cara eksekusi terpidana mati diatur dalam PNPS Nomor 2 Tahun 1964, yakni hukuman mati dilaksanakan pada wilayah pengadilan yang menetapkan putusan pada tingkat pertama. Waktu serta pengoperasian eksekusi mati ditentukan setelah Kapolda mendengarkan nasihat dari jaksa atau jaksa tinggi yang mengatur pelaksanaannya. Nah, satuan regu penembak ini dibentuk yang terdiri dari 12 tamtama, bintara yang digabung dalam satuan brimob yang dipimpin oleh perwira. Dengan pengawasan polisi serta perawat rohani, sang terpidana mati ini dibawa ke area pelaksanaan eksekusi mati dengan berpakaian sederhana serta tertib. Setelah tiba di area eksekusi mati, maka terpidana ditutup matanya oleh komandan pengawal dengan kain. Namun terpidana dapat tidak menggunakan penutup mata jika ia menginginkannya. Posisi eksekusi mati ini dapat ditentukan oleh terpidana dengan cara berlutut, duduk, ataupun berdiri. Jaksa atau jaksa tinggi ini dapat menginstruksi sang terpidana diikat kaki serta tangannya atau tubuh terpidana diikat pada sandaran yang dimaksud apabila dipandang jaksa atau jaksa tinggi ini diperlukan. Nah, ketika pidana sudah bersedia untuk dieksekusi mati, para regu penembak ini menuju ke tempat pelaksanaan pidana mati. Jarak antara regu penembak dengan terpidana mati ini tidak boleh kurang dari 5 meter, namun tidak boleh lebih dari 10 meter. Jika semua persiapan telah siap, maka jaksa atau jaksa tinggi yang bertanggung jawab menginstruksi untuk dimulainya proses eksekusi mati. Komandan
regu penembak memberikan tanda dengan dikeluarkannya pedang dan diarahkan ke atas sebagai perintah untuk membidik peluru ke arah jantung terpidana. Dan ketika pedang dihentakkan ke bawah, maka regu penembak menembak pelurunya ke jantung sang terpidana. Namun jika sesudah penembakan terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda ia masih hidup, maka bintara regu melepaskan tembakan atas perintah komandan regu ke arah kepala tepat di atas telinga untuk memastikan terpidana sudah benar-benar mati atau belum dengan meminta bantuan dokter untuk memeriksanya. Nah, kewenangan penguburan diberikan kepada keluarga atau sahabat terpidana mati kecuali jika jaksa atau jaksa tinggi memerintahkan untuk ditangani oleh orang lain jika kepentingan umum menghendaki. Melanjuti materi mengenai implementasi pidana mati di Indonesia dan Cina, bahwasanya pidana mati di Cina diatur dalam pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Rakyat Cina tahun 1979 dan telah dilakukan amandemen pada tanggal 14 Maret tahun 2012. Terdapat dua cara pelaksanaan pidana mati di Cina, yakni dengan cara ditembak mati dan juga dengan cara disuntik mati. Tempat eksekusi mati dapat dilakukan di tempat tahanan atau tempat-tempat yang ditunjuk. Dalam pelaksanaannya, eksekusi mati wajib dilakukan verifikasi oleh petugas peradilan. Pelaksanaannya harus diumumkan namun bersifat tertutup. Perlu kita ketahui bahwa sebelumnya kejahatan yang diatur dalam KUHP RRC yang dapat dikenakan pidana mati ada 86 kejahatan. Namun setelah terjadinya amandemen ke-8 menjadi 55 kejahatan saja. Baru-baru ini terdapat wacana baru akan terjadi amandemen lagi yang ingin menghapuskan 9 kejahatan. Adapun tabel di samping menjelaskan mengenai komparasi hukum pidana mati di Indonesia dan Cina. Dilihat dari caranya, suntik mati diterapkan di Cina dan tembak mati diterapkan di Cina dan juga di Indonesia. Kalau kita lihat dari tata cara eksekusi matinya, suntik mati dilakukan dengan cara terpidana mati disuntik dengan cairan zat yang dapat mematikan seluruh sel dalam tubuh dengan proses kematian yang sangat singkat. Suntik mati memberikan efek sakit tidak separah metode pidana mati lainnya, jadi meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sedangkan tembak mati dilakukan oleh regu penembak. Regu penembak mengarahkan peluru ke jantung, pelipis, ataupun kepala bagian belakang dengan proses kematian yang lumayan lama dan kemungkinan sang regu penembak bisa saja melesat dari sasaran dan juga berkemungkinan terpidana masih hidup. Kesimpulan dari materi ini adalah hampir 130 negara di dunia telah menghapuskan atau dalam tahapan tidak memberlakukan lagi pidana mati karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Walaupun demikian, banyak negara yang sudah menghapuskan, masih terdapat negara yang menggunakan pidana mati dalam hukum negaranya. Contohnya yaitu Indonesia dan juga Cina. Pidana mati di Indonesia diterapkan berdasarkan pasal 10 KUHP sebagai salah satu jenis pidana pokok. Sedangkan di dalam KUHP RRC, pidana mati di Cina diatur secara khusus karena hanya diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang sangat kejam saja. Pelaksanaan di Indonesia diatur dalam UU nomor 5 tahun 1969, sedangkan di Cina diatur dalam pasal 212 KUHP RRC tahun 1979 dan telah dilakukan amandemen pada tanggal 14 Maret tahun 2012. Di Indonesia, eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara menembak mati saja, sedangkan di Cina pidana mati dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dengan ditembak mati ataupun disuntik mati.